Hutan larangan, begitulah orang-orang menyebutnya, sebuah hutan lebat yang terletak di pinggir kota kecil, di mana angin selalu berhembus dingin meski di siang hari bolong. Legenda mengatakan bahwa hutan itu dikutuk oleh roh-roh penasaran yang tidak pernah menemukan kedamaian. Banyak orang yang mencoba masuk ke dalamnya, tapi hanya sedikit yang kembali dengan selamat. Mereka yang berhasil keluar bercerita tentang suara-suara bisikan, bayangan yang bergerak, dan perasaan seperti selalu diawasi. Tapi bagi sekelompok remaja berusia 17 tahun, legenda itu hanya omong kosong. Mereka adalah Andi, si pemimpin kelompok yang selalu percaya diri, Rina, gadis cerdas yang suka mempelajari hal-hal mistis, Dito, si penggemar berat film horor, dan Lina, gadis penakut yang selalu dianggap terlalu sensitif. Mereka memutuskan untuk berkemah di hutan larangan sebagai tantangan akhir tahun sekolah. "Kalian berlebihan," kata Andi sambil memanggul tas ranselnya. "Hutan ini cuma hutan biasa. Semua cerita seram itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi aku dengar ada orang yang hilang di sini tahun lalu," bisik Lina, matanya melirik ke sekeliling dengan waspada. "Ah, itu cuma kabar burung," sahut Dito sambil tertawa. "Lagi pula, kalau memang ada hantu, aku pengen ketemu. Biar bisa kubawa pulang buat bahan konten YouTube." Rina hanya menggeleng, tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di sekitar hutan terasa berat, dan langit yang tadinya cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang seolah menjulang hingga ke langit. Daun-daun bergemerisik ditiup angin, dan kadang-kadang terdengar suara seperti langkah kaki di kejauhan. Lina terus menggenggam tangan Rina, sementara Dito asyik merekam semuanya dengan kamera handycam-nya. "Kalian dengar itu?" Tiba-tiba Lina berhenti, matanya membelalak. "Dengar apa?" tanya Andi, tidak sabar. "Suara bisikan, seperti ada yang memanggil namaku." "Ah, itu pasti angin," kata Dito sambil tertawa. "Atau mungkin kau terlalu banyak nonton film horor." Tapi Rina diam. Ia juga mendengar sesuatu, suara yang samar, seperti desahan napas panjang. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Lokasinya berada di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang cabangnya seperti tangan yang siap mencengkeram. Mereka segera bekerja, mendirikan 2 tenda, satu untuk Andi dan Dito, dan satu lagi untuk Rina dan Lina. Malam pun tiba dengan cepat. Langit yang tadinya kelabu kini berubah menjadi hitam pekat, dan bulan tersembunyi di balik awan. Mereka duduk di sekitar api unggun, mencoba menghangatkan diri sambil bercerita. "Kalian tahu kenapa hutan ini disebut hutan larangan?" tanya Rina tiba-tiba, suaranya rendah dan serius. "Karena dilarang masuk," jawab Dito sambil tertawa. "Tidak," Rina melanjutkan. "Konon, dulu ada sebuah desa di tengah hutan ini. Penduduknya hidup damai, sampai suatu hari, ada seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir. Dia dikutuk dan dibakar hidup-hidup. Sebelum meninggal, dia bersumpah akan membalas dendam pada siapapun yang memasuki hutannya." "Serem amat," kata Andi sambil mengunyah marshmallow. "Tapi itu cuma cerita, Rin. Jangan bikin Lina ketakutan." Tapi Lina sudah terlihat pucat. Matanya terus melirik ke kegelapan di sekeliling mereka, seolah menunggu sesuatu muncul. Tiba-tiba, api unggun padam. Udara menjadi sangat dingin, dan suara gemerisik daun terdengar semakin keras. Lina berteriak, sementara Dito berusaha menyalakan senter. "Tenang, pasti cuma angin," kata Andi, tapi suaranya gemetar. Saat senter menyala, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di antara pepohonan, terlihat sosok tinggi dengan rambut panjang terurai, berdiri diam sambil menatap mereka. Wajahnya tidak terlihat, tapi mereka bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk. "Kalian lihat itu?" bisik Lina, suaranya hampir tidak terdengar. "Jangan bergerak," kata Rina,
mencoba tetap tenang. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Mereka duduk di dalam tenda, mendengarkan setiap suara yang datang dari luar. Kadang-kadang, terdengar seperti ada yang berjalan mengelilingi tenda, atau seperti ada yang mengetuk-ngetuk kain tenda. Dan kemudian, suara itu muncul lagi, suara bisikan yang memanggil nama mereka satu persatu. Malam semakin larut, tapi tidak ada yang berani memejamkan mata. Suara bisikan itu terus terdengar, kadang dekat, kadang jauh, seolah-olah mengelilingi tenda mereka. Lina menggigil ketakutan, sementara Rina mencoba tetap tenang meski hatinya berdebar kencang. "Aku tidak tahan lagi," bisik Lina, suaranya gemetar. "Aku ingin pulang." "Kita tidak bisa pergi sekarang," jawab Rina dengan suara tegas. "Gelap sekali di luar, dan kita bisa tersesat. Tunggu sampai pagi." "Tapi bagaimana kalau sesuatu itu masuk ke dalam tenda?" tanya Lina, matanya penuh ketakutan. Rina tidak menjawab. Ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di tenda sebelah, Andi dan Dito juga tidak bisa tidur. Mereka duduk berhadapan, mendengarkan setiap suara yang datang dari luar. "Kau yakin ini cuma angin?" tanya Dito. Suaranya lebih serius dari biasanya. "Aku tidak tahu," jawab Andi. "Tapi kita harus tetap tenang. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas di luar tenda. Langkah itu berat, seperti seseorang berjalan dengan susah payah. Andi dan Dito saling memandang, tidak berani bergerak. "Siapa? Siapa di luar?" tanya Andi, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Udara menjadi semakin dingin, dan mereka bisa melihat napas mereka sendiri membentuk kabut putih. Dito perlahan meraih senter dan mengarahkannya ke arah pintu tenda. Saat ia membuka resleting tenda, senter itu menyorot ke kegelapan. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi saat mereka menutup tenda kembali, suara itu muncul lagi, suara tawa kecil, seperti anak kecil yang sedang bermain. Tawa itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada yang berdiri tepat di sebelah mereka. "Ini tidak lucu lagi," bisik Dito, wajahnya pucat. "Aku tidak suka ini." Di tenda sebelah, Rina dan Lina juga mendengar suara tawa itu. Lina menangis diam-diam, sementara Rina mencoba menenangkannya. "Kita harus tetap bersama," kata Rina. "Jangan biarkan ketakutan memecah kita." Tapi sebelum mereka bisa merencanakan apapun, suara itu berubah menjadi jeritan panjang, jeritan yang penuh kesakitan dan keputusasaan. Jeritan itu seolah datang dari segala arah, membuat mereka tidak bisa menentukan sumbernya. "Aku tidak tahan," teriak Lina tiba-tiba. "Aku harus keluar dari sini." Dengan panik, Lina membuka resleting tenda dan berlari keluar. Rina berusaha menahannya, tapi Lina terlalu cepat. Ia menghilang ke dalam kegelapan hutan. "Lina, tunggu!" teriak Rina, tapi tidak ada jawaban. Andi dan Dito mendengar teriakan itu dan segera keluar dari tenda mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Andi, wajahnya penuh kekhawatiran. "Lina lari ke dalam hutan," jawab Rina, suaranya panik. "Kita harus mencarinya." Mereka segera mengambil senter dan mulai mencari Lina. Hutan terasa semakin menyeramkan di malam hari. Cahaya senter mereka hanya menerangi sebagian kecil dari kegelapan yang menyelimuti. Suara jerikan dan tawa itu masih terdengar, tapi sekarang lebih samar, seolah-olah mengikuti mereka dari kejauhan. "Lina, di mana kau?" teriak Lina, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, Dito melihat sesuatu di antara pepohonan. "Itu Lina," katanya sambil menunjuk ke arah sosok yang berdiri di bawah pohon besar. Mereka segera berlari ke arah itu, tapi saat mereka mendekat, mereka menyadari sesuatu yang tidak beres. Sosok itu memang seperti Lina, tapi wajahnya tidak terlihat. Sebaliknya, ada bayangan hitam yang menutupi seluruh wajahnya. "Lina," bisik Rina, suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu menoleh ke arah mereka,
dan mereka bisa mendengar suara yang keluar dari mulutnya, suara yang bukan suara Lina, tapi suara yang dalam dan serak. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," kata suara itu. "Ini bukan tempat untuk kalian." Andi mencoba menarik Rina dan Dito mundur, tapi kaki mereka seperti tertanam di tanah. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Mereka hanya bisa menatap sosok itu yang perlahan mendekati mereka. Tiba-tiba, suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Sosok itu berhenti, dan seketika, cahaya matahari mulai menembus pepohonan. Pagi telah tiba. Saat mereka melihat sekeliling, sosok itu sudah menghilang. Lina tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Mereka segera mendekatinya dan memeriksa keadaannya. "Lina, bangun!" teriak Rina sambil mengguncang tubuh Lina. Lina perlahan membuka matanya, bingung. Apa yang terjadi?" tanyanya lemah. "Kau baik-baik saja," kata Andi dengan lega. "Tapi kita harus segera pergi dari sini." Mereka segera mengumpulkan barang-barang mereka dan meninggalkan hutan itu. Saat mereka berjalan keluar, Rina menoleh ke belakang. Ia merasa ada yang menatapnya dari balik pepohonan, sosok wanita tua dengan mata hitam pekat dan senyum lebar yang tidak wajar. Setelah berhasil keluar dari hutan larangan, mereka membawa Lina ke rumah sakit terdekat. Dokter memeriksa Lina dan mengatakan bahwa dia hanya mengalami dehidrasi dan kelelahan, tapi secara fisik tidak ada yang serius. Namun, Lina terus menggigil dan berbicara dalam tidurnya, seolah-olah masih terjebak dalam mimpi buruk. "Aku tidak bisa melupakannya," bisik Lina suatu malam saat Rina menjenguknya di rumah sakit. "Sosok itu, dia masih mengikutiku." Rina mencoba menenangkan Lina, tapi di dalam hatinya, ia juga merasa tidak nyaman. Sejak kejadian di hutan, ia sering merasa ada yang mengawasinya, terutama saat malam tiba. Kadang-kadang, ia melihat bayangan bergerak di sudut matanya, tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Sementara itu, Dito mulai memeriksa rekaman handycam-nya. Ia penasaran apakah ada sesuatu yang tertangkap kamera saat mereka di hutan. Saat ia memutar rekaman itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di rekaman itu, terlihat sosok wanita tua dengan rambut panjang terurai berdiri di belakang mereka saat mereka sedang mendirikan tenda. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi matanya hitam pekat dan kosong, seolah menatap langsung ke arah kamera. "Ini tidak mungkin," gumam Dito sambil memutar ulang rekaman itu. Tapi setiap kali ia melihatnya, sosok itu tetap ada. Dito segera menghubungi Andi dan Rina untuk menunjukkan rekaman itu. Mereka semua terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. "Kita harus mencari tahu siapa wanita itu," kata Rina akhirnya. "Mungkin ada cerita di balik hutan itu yang bisa menjelaskan semua ini." Mereka memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kota dan mencari informasi tentang hutan larangan. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan sebuah buku tua yang menceritakan sejarah hutan itu. Menurut buku itu, dulu ada sebuah desa kecil di tengah hutan. Penduduknya hidup damai sampai suatu hari, seorang wanita bernama Murni dituduh sebagai penyihir. Dia dituduh menyebabkan wabah penyakit yang menewaskan banyak orang. Tanpa bukti yang jelas, penduduk desa memutuskan untuk membakar Murni hidup-hidup. Sebelum meninggal, Murni bersumpah akan membalas dendam pada siapapun yang memasuki hutannya. "Ini pasti dia," bisik Rina sambil menunjuk gambar ilustrasi di buku itu. "Wanita tua yang kita lihat di hutan. Tapi bagaimana kita menghentikannya?" tanya Andi. "Dia sudah mengikuti kita sampai ke sini." "Kita harus kembali ke hutan," jawab Rina dengan tegas. "Kita harus menghadapinya dan mencoba mengakhiri kutukan ini." Mereka semua terdiam. Kembali ke hutan itu adalah hal terakhir yang ingin mereka lakukan, tapi mereka tahu tidak ada pilihan lain. Kutukan itu sudah mengikuti mereka, dan jika tidak dihentikan, siapa tahu apa yang akan terjadi. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Rina untuk merencanakan apa yang harus dilakukan. Lina, yang masih lemah, memutuskan untuk ikut meski Rina mencoba membujuknya untuk tetap di rumah.
Aku tidak bisa tinggal diam, kata Lina. Aku juga bagian dari ini. Aku harus ikut. Keesokan harinya, mereka kembali ke hutan larangan. Kali ini, mereka membawa beberapa barang yang mereka rasa bisa membantu: garam, lilin, dan sebuah buku tentang ritual pengusiran roh yang Rina temukan di perpustakaan. Saat mereka memasuki hutan, suasana terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara bisikan terdengar lebih jelas. Mereka berjalan dengan hati-hati, mengikuti jalan setapak yang sama seperti sebelumnya. Saat mereka tiba di tempat mereka berkemah, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Tenda mereka masih berdiri, meski mereka yakin sudah membongkarnya sebelum pergi. Dan di depan tenda, ada jejak kaki besar yang mengarah ke dalam hutan. Ini tidak mungkin, bisik Andi. Kita sudah pergi dari sini. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, suara tawa itu terdengar lagi, tawa yang sama yang mereka dengar malam itu. Kali ini, suaranya lebih keras, lebih dekat. Kalian kembali, kata suara itu, datang dari segala arah. Kalian tidak akan pernah bisa melarikan diri. Rina mencoba tetap tenang dan membuka buku ritual yang ia bawa. Kita harus melakukan ini sekarang, katanya sambil menyalakan lilin dan menaburkan garam di sekeliling mereka. Mereka mulai membaca mantra dari buku itu, meski suara mereka gemetar. Saat mereka membaca, angin mulai berhembus kencang dan suara jeritan memenuhi udara. Tiba-tiba, sosok wanita tua itu muncul di depan mereka. Wajahnya penuh kemarahan, dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Kalian pikir kalian bisa mengusirku? Teriaknya. Aku akan membuat kalian menderita seperti yang mereka lakukan padaku. Tapi Rina tidak menyerah. Ia terus membaca mantra, sementara yang lain bergabung membacanya. Lilin-lilin itu menyala lebih terang, dan sosok wanita itu mulai terlihat kesakitan. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya sebelum akhirnya menghilang dalam ledakan cahaya. Hutan menjadi sunyi, angin berhenti berhembus, dan suara-suara bisikan menghilang. Mereka semua terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah sudah berakhir? Tanya Lina lemah. Aku tidak tahu, jawab Rina. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Mereka segera meninggalkan hutan, berharap kutukan itu benar-benar telah berakhir. Tapi saat mereka berjalan keluar, Rina menoleh ke belakang sekali lagi. Ia melihat sosok wanita tua itu berdiri di antara pepohonan, tersenyum lebar. Setelah kejadian di hutan, mereka berharap semuanya akan kembali normal. Tapi kenyataannya, ketenangan itu hanya sementara. Beberapa hari setelah mereka kembali, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Lina, yang tadinya sudah mulai membaik, tiba-tiba mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia selalu bermimpi tentang sosok wanita tua itu, yang berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan mata hitam pekat. Setiap kali ia terbangun, ia merasa ada yang duduk di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisik Lina suatu pagi. Wajahnya pucat dan lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya. Dia masih mengikutiku. Rina, yang juga merasakan kehadiran yang tidak diinginkan, mencoba mencari jawaban. Ia kembali ke perpustakaan dan menemukan buku lain tentang ritual pengusiran roh. Menurut buku itu, jika ritual pertama tidak berhasil, berarti roh itu terlalu kuat dan membutuhkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang personal. Kita harus menemukan sesuatu yang berhubungan dengan murni, kata Rina saat mereka berkumpul di rumahnya. Sesuatu yang bisa membuatnya tenang dan mengakhiri kutukan ini. Tapi bagaimana? Tanya Andi. Itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Apa yang bisa kita temukan? Mungkin kita bisa mencari keluarga atau keturunannya, saran Dito. Atau mungkin kuburannya. Mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Murni. Setelah bertanya ke beberapa orang tua di kota, mereka akhirnya menemukan seorang nenek yang masih ingat cerita tentang Murni. Murni bukan penyihir, kata nenek itu dengan suara lemah. Dia hanya korban dari ketakutan dan kebodohan orang-orang. Dia punya seorang anak perempuan,
Tapi setelah Murni dibakar, anak itu menghilang. Apakah Anda tahu di mana kuburan Murni? Tanya Rina. Nenek itu menggeleng. Tidak ada yang berani menguburkannya. Mereka membakar tubuhnya dan membuang abunya ke sungai di hutan. Mendengar itu, mereka merasa putus asa. Tapi Rina tidak menyerah. Jika kita tidak bisa menemukan kuburannya, mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengannya, sesuatu yang bisa membuatnya tenang. Mereka memutuskan untuk kembali ke hutan, kali ini dengan tujuan mencari sungai tempat abu Murni dibuang. Saat mereka memasuki hutan, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Pepohonan seolah-olah bergerak mendekati mereka, dan suara bisikan terdengar lebih jelas. Setelah berjalan beberapa jam, mereka akhirnya menemukan sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Airnya jernih, tapi ada sesuatu yang aneh. Di tepi sungai, terlihat sebuah batu besar dengan tulisan yang sudah hampir pudar. Rina mendekati batu itu dan membersihkan lumut yang menutupinya. Tulisan itu berbunyi, "Asteris untuk Murni, yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Asteris, ini pasti dibuat oleh seseorang yang mengenalnya," bisik Rina. Mungkin anaknya. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual kecil di tempat itu. Rina menyalakan lilin dan meletakkan bunga di atas batu, sementara yang lain berdiri di sekelilingnya dengan hikmat. "Kami tidak bermaksud mengganggumu, Murni," kata Rina dengan suara tegas. "Kami hanya ingin memberimu kedamaian. Tolong, biarkan kami hidup dalam damai." Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan suara jeritan memenuhi udara. Sosok wanita tua itu muncul lagi, tapi kali ini, wajahnya tidak marah. Matanya terlihat sedih, dan air mata hitam mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin keadilan," bisiknya. "Aku hanya ingin orang-orang tahu kebenarannya. Kami akan memberitahu orang-orang tentangmu," janji Rina. "Kami akan memastikan namamu dibersihkan." Sosok itu terdiam sejenak, lalu perlahan menghilang. Udara menjadi tenang, dan suara bisikan menghilang. Mereka semua merasa beban berat yang selama ini menindas mereka perlahan menghilang. Setelah ritual di sungai, mereka merasa lega. Suasana hutan terasa lebih tenang, dan tidak ada lagi suara bisikan atau bayangan yang mengikuti mereka. Mereka yakin bahwa mereka telah berhasil mengakhiri kutukan itu. Mereka kembali ke kota dan memutuskan untuk menepati janji mereka kepada Murni. Mereka mulai mencari informasi lebih lanjut tentang Murni dan desa yang dulu ada di hutan itu. Setelah beberapa minggu penelitian, mereka menemukan dokumen tua yang membuktikan bahwa Murni tidak bersalah. Dokumen itu menyebutkan bahwa wabah penyakit yang menewaskan banyak orang sebenarnya disebabkan oleh air yang tercemar, bukan oleh Murni. "Kita harus memberitahu orang-orang tentang ini," kata Rina. "Murni pantas mendapatkan keadilan." Mereka mengadakan pertemuan kecil di balai kota dan mempresentasikan temuan mereka. Awalnya, banyak orang yang skeptis, tapi setelah melihat bukti-bukti yang mereka kumpulkan, perlahan-lahan mereka mulai percaya. Akhirnya, Dewan Kota setuju untuk membuat monumen kecil untuk Murni di pinggir hutan, sebagai pengakuan atas ketidakadilan yang menimpanya. Monumen itu diresmikan dalam upacara kecil, dihadiri oleh warga kota dan tentu saja oleh Rina, Andi, Dito, dan Lina. Setelah itu, kehidupan mereka perlahan-lahan kembali normal. Lina tidak lagi mengalami mimpi buruk, dan Rina tidak lagi merasa diawasi. Mereka semua merasa bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Tapi suatu malam, saat Rina sedang sendirian di kamarnya, ia mendengar suara bisikan lagi. Suara itu lembut, hampir tidak terdengar. "Terima kasih," bisik suara itu. Rina menoleh ke arah suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia tersenyum kecil, merasa lega. Mungkin Murni akhirnya menemukan kedamaian. Hutan larangan tidak lagi disebut sebagai hutan angker. Warga kota mulai memandangnya sebagai tempat yang damai, tempat di mana sejarah dan alam bertemu. Monumen Murni menjadi tempat ziarah kecil, di mana orang-orang datang untuk mengenangnya dan belajar dari kesalahan masa lalu. Rina, Andi, Dito, dan Lina tetap berteman dekat.
Mereka sering berkunjung ke monumen itu, membawa bunga dan berdoa untuk Murni. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengubah hidup mereka selamanya. Tapi kadang-kadang, saat malam tiba dan bulan bersinar terang, mereka masih merasakan kehadiran Murni. Bukan sebagai roh penasaran yang marah, tapi sebagai penjaga yang tenang, mengawasi hutan yang dulu menjadi rumahnya. Dan di tengah hutan, di dekat sungai kecil, batu dengan tulisan untuk Murni, yang tidak pernah mendapatkan keadilan tetap berdiri, sebagai pengingat bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya.